Saat liburan ke Korea suami mencuri ATM dan menguras seluruh tabunganku dan tidak sisa sepersen pun. Aku butuh uang MU untuk hidup bahagia bersama pacarku. Nikmatilah kamu jadi gelandangan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita AR bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Henny selalu percaya bahwa hidup tidak perlu terlalu keras. Selama hati dijaga tetap lurus dan niat tidak pernah menyakiti siapapun. Ia tumbuh dengan prinsip sederhana itu, prinsip yang diwariskan ibunya sejak kecil, bahwa kejujuran dan kesetiaan akan selalu menemukan jalannya sendiri, meski terkadang harus melewati luka yang panjang. Pagi itu, Henny bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus tirai tipis kamar tidur mereka, menyentuh wajahnya yang polos tanpa riasan. Rambutnya diikat seadanya, pakaian rumah yang ia kenakan pun sederhana. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, dan Henny memang tidak pernah berusaha terlihat istimewa. Baginya, cukup menjadi istri yang baik sudah lebih dari cukup. Di sampingnya, Kevin masih terlelap. Wajah laki-laki itu tampak tenang, nyaris sempurna jika dilihat sepintas. Rahang tegas, alis rapi, dan napas yang teratur seolah menandakan hidup tanpa beban. Henny menatap suaminya beberapa detik lebih lama, lalu tersenyum tipis. Ada rasa hangat di dadanya, perasaan yang selalu muncul setiap kali ia melihat Kevin tertidur seperti itu. Ia bangkit perlahan agar tidak membangunkan Kevin. Seperti biasa, Henny langsung menuju dapur. Tangannya bergerak otomatis, menanak nasi, menyiapkan air panas, dan mengeluarkan bahan sederhana untuk sarapan. Rutinitas ini sudah ia jalani bertahun-tahun. Sejak hari-hari awal pernikahan mereka, tidak pernah ia keluhkan, tidak pernah ia anggap sebagai beban. Sambil menunggu air mendidih, pandangan Henny jatuh pada buku tabungan yang tersimpan rapi di dalam laci kecil dekat meja makan. Buku itu tidak pernah jauh dari jangkauannya. Isinya adalah hasil kerja kerasnya, tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari jerih payahnya sendiri. Uang itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk kemewahan. Itu adalah tabungan masa depan. Untuk rumah yang lebih layak, untuk hari tua, untuk berjaga-jaga jika hidup tiba-tiba berubah arah. Kevin tahu soal tabungan itu. Bahkan tahu detailnya. Henny tidak pernah menyembunyikan apapun dari suaminya. Menurutnya, pernikahan tidak seharusnya memiliki rahasia, apalagi soal uang. Ia percaya penuh pada Kevin, menyerahkan kepercayaan itu tanpa sisa, tanpa pertahanan. Bagi Henny, Kevin adalah sandaran hidupnya. Kevin adalah lelaki yang dulu datang dengan janji-janji sederhana tapi terdengar tulus. Tidak pernah menjanjikan istana atau kemewahan. Hanya berkata ingin hidup bersama, berjuang bersama, dan tua bersama. Kalimat itu saja sudah cukup membuat Henny mengangguk mantap di hari pernikahan mereka. Air di kompor mulai mendidih. Henny mematikan api dan menyiapkan 2 cangkir kopi. Satu untuknya, satu untuk Kevin. Ia tahu, suaminya tidak bisa memulai hari tanpa kopi hangat. Saat ia membawa cangkir ke meja, Kevin keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, kaos rumah yang dikenakannya tampak rapi meski sederhana. "Kamu bangun cepat," kata Kevin sambil duduk. "Biasanya juga begitu," jawab Henny lembut. Kevin mengangguk sambil menyeruput kopi. "Aku kepikiran sesuatu semalam," katanya santai. Henny menoleh. Matanya penuh perhatian. "Apa?" "Kita liburan, yuk." Kalimat itu terucap ringan, seolah hanya ide kecil yang lewat begitu saja. Tapi bagi Henny, kata liburan bukan hal sepele. Ia tahu kondisi keuangan mereka. Ia tahu tabungan itu disiapkan dengan tujuan penting. Namun, melihat ekspresi Kevin yang tampak antusias, Henny tidak langsung menolak. "Liburan kemana?" tanyanya pelan. "Korea," jawab Kevin tanpa ragu, seakan sudah memikirkan itu lama. "Sekalian refreshing. Aku capek. Kamu juga. Kita butuh waktu berdua." Henny terdiam sejenak. Korea bukan destinasi murah. Pikirannya langsung melayang pada buku tabungan di laci, pada rencana-rencana yang sudah ia susun rapi. Namun, ia menatap wajah Kevin lagi. Ada senyum yang menurutnya tulus, ada nada lelah yang tampak nyata. "Kalau kamu mau," lanjut Kevin, "aku pengin kita bahagia. Jangan mikir terlalu jauh.
Kalimat itu menusuk sisi lembut Henny. Ia selalu merasa, kebahagiaan suaminya adalah tanggung jawabnya juga. Jika Kevin ingin beristirahat, ingin bersenang-senang, maka ia ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Kita pikirkan dulu ya, ucap Henny akhirnya. Kevin tersenyum puas. Aku tahu kamu pasti ngerti. Henny membalas senyum itu, meski ada perasaan samar yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia menepisnya, menganggapnya hanya kekhawatiran berlebihan. Bukankah selama ini Kevin selalu baik padanya? Bukankah ia suami yang ia pilih sendiri? Henny tidak tahu bahwa pagi itu, di antara kopi hangat dan rencana liburan, takdirnya mulai bergerak perlahan. Ia masih berdiri di titik di mana kepercayaan adalah segalanya, dan kecurigaan belum memiliki tempat di hatinya. Ia belum tahu bahwa terlalu percaya bisa menjadi kesalahan paling mahal dalam hidup seseorang. Kevin selalu tahu bagaimana menampilkan dirinya. Sejak awal pernikahan, ia mengerti betul sudut mana yang harus ditunjukkan, kalimat mana yang harus diucapkan, dan sikap seperti apa yang membuat orang lain, terutama Henny, merasa aman. Ia bukan lelaki yang banyak bicara, tapi setiap katanya terdengar terukur. Bukan lelaki yang berlebihan dalam perhatian, namun cukup untuk membuat seseorang merasa diprioritaskan. Di mata orang-orang, Kevin adalah suami idaman. Ia bangun pagi, berangkat kerja dengan pakaian rapi, dan pulang tepat waktu. Sesekali membantu pekerjaan rumah, hal kecil yang membuat Henny tersenyum dan merasa beruntung. Jika ada tetangga atau keluarga yang melihat mereka, Kevin tak segan merangkul bahu Henny atau menggenggam tangannya, seolah ingin mengatakan kepada dunia bahwa ia bangga memiliki istrinya. Henny sering menangkap tatapan kagum dari orang lain. Beruntung banget kamu, nih, begitu kata mereka. Henny hanya tersenyum, mengangguk kecil, merasa doanya selama ini benar-benar dikabulkan. Kevin tidak pernah membantah pujian-pujian itu. Ia menerimanya dengan senyum tenang, dengan sikap rendah hati yang dibuat-buat. Ia tahu, citra adalah segalanya. Dan ia pandai menjaganya. Namun di balik wajah yang tampak sempurna itu, ada sesuatu yang tidak pernah Henny lihat secara utuh. Kevin menyimpan rasa tidak nyaman yang perlahan tumbuh sejak tahun-tahun awal pernikahan mereka. Rasa itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan mengendap, mengeras sedikit demi sedikit, hingga menjadi sesuatu yang tak lagi bisa ia akui dengan jujur, bahkan pada dirinya sendiri. Henny terlalu mandiri. Henny terlalu mampu. Ia bekerja dengan tekun, tidak banyak mengeluh, dan selalu memiliki rencana. Tabungan mereka sebagian besar berasal dari kerja keras Henny. Kevin tahu itu. Ia mengakuinya, setidaknya di permukaan. Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang sering berbisik. Seharusnya aku yang lebih unggul. Kevin tumbuh dengan keyakinan bahwa laki-laki adalah pemimpin, penentu, dan penopang utama. Ketika realita tidak sepenuhnya sesuai dengan keyakinan itu, ia memilih cara lain untuk tetap merasa berkuasa, bukan dengan kerja lebih keras, melainkan dengan mengendalikan. Dan mengendalikan Henny adalah hal termudah. Ia tahu Henny tidak suka konflik. Ia tahu Henny lebih memilih mengalah daripada bertengkar. Setiap kali ada perbedaan pendapat, Kevin hanya perlu menarik napas panjang, memasang wajah lelah, lalu berkata, "Aku cuma pengin kita bahagia." Kalimat itu selalu berhasil. Kevin belajar bahwa Henny akan menyerahkan apapun jika itu dibungkus dengan kata bahagia. Termasuk waktu, tenaga, dan kepercayaan. Termasuk urusan keuangan. Aku bukan mau mengatur, kata Kevin suatu kali, saat Henny menyerahkan ATM dan catatan keuangan kepadanya. Aku cuma pengin kita transparan. Henny mengangguk tanpa ragu. Transparansi adalah hal yang ia yakini sebagai fondasi rumah tangga. Ia tidak menyadari bahwa sejak saat itu, kendali perlahan berpindah tangan. Kevin mulai terbiasa. Terbiasa tahu saldo. Terbiasa tahu kapan Henny menarik uang dan untuk apa. Terbiasa merasa memiliki hak atas apa yang bukan sepenuhnya ia bangun. Dan di titik itulah, rasa iri yang selama ini ia tekan mulai menemukan bentuknya. Setiap kali Henny pulang dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum, Kevin merasa kecil. Setiap kali Henny bicara tentang rencana masa depan, rumah sederhana, tabungan pensiun, hidup tenang, Kevin merasa tercekik. Baginya, masa depan seharusnya gemerlap. Harus ada pengakuan. Harus ada gaya hidup yang membuat orang lain memandangnya dengan kagum. Kevin ingin lebih. Selalu ingin lebih.
Di luar rumah, Kevin mulai menjalani kehidupan lain yang rapi tersusun. Ia pandai memisahkan peran. Di hadapan Henny, ia adalah suami yang setia dan penuh perhatian. Di luar, ia adalah lelaki yang haus validasi, yang senang dipuji, yang ingin dianggap berhasil tanpa perlu benar-benar berjuang. Ia menikmati pujian dari orang-orang yang tidak tahu kehidupan rumah tangganya. Ia menikmati tatapan kagum dari perempuan yang tidak mengenal Henny. Dan tanpa disadari, ia mulai membandingkan, bukan antara baik dan buruk, tapi antara yang memberi rasa aman dan yang memberi rasa bangga. Kevin jarang pulang dengan wajah bersalah. Jika terlambat, ia selalu punya alasan masuk akal. Jika ponselnya lebih sering ia kunci, ia berkata soal privasi kerja. Henny tidak pernah memeriksa lebih jauh. Ia percaya. Kepercayaan itulah yang membuat Kevin semakin yakin bahwa ia bisa melangkah lebih jauh tanpa ketahuan. Suatu malam, Kevin duduk sendirian di ruang tamu setelah Henny tertidur. Ia menatap layar ponselnya, membaca pesan yang masuk. Senyumnya tipis. Matanya memantulkan sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan pada istrinya. Ambisi yang dingin. Hidup bisa lebih dari ini, pikirnya. Dan aku berhak mendapatkannya. Ia melirik arah kamar tidur, tempat Henny terlelap tanpa curiga. Perempuan yang telah memberikan segalanya dengan tulus, tanpa perhitungan. Kevin tidak merasa bersalah. Baginya, itu hanya pembagian peran. Henny bekerja dan menabung. Ia yang akan menikmati hasilnya. Wajah Kevin kembali netral saat ia berdiri dan melangkah ke kamar. Ia berbaring di samping Henny, menarik selimut, dan memejamkan mata. Napasnya teratur. Tenang. Seolah tidak ada apa-apa. Di luar, Kevin adalah laki-laki yang tampak sempurna. Di dalam, ia adalah seseorang yang sudah mulai menghitung, bukan berapa yang bisa ia berikan, melainkan berapa banyak yang bisa ia ambil, tanpa harus kehilangan wajah baiknya. Dan Henny, dengan segala ketulusannya, belum melihat retakan kecil di balik topeng itu. Belum tahu bahwa wajah sempurna kadang menyembunyikan niat paling kejam. Pernikahan Henny dan Kevin, jika dilihat dari luar, adalah gambaran kehidupan rumah tangga yang tenang dan nyaris tanpa celah. Tidak ada pertengkaran besar yang terdengar sampai ke tetangga. Tidak ada drama berlebihan yang dipertontonkan di depan keluarga. Segalanya terlihat rapi, terkendali, dan dewasa. Setiap pagi, mereka berangkat dari rumah bersama. Kevin mengantar Henny sampai depan halte atau stasiun, lalu melanjutkan perjalanan ke kantornya sendiri. Di jalan, Kevin selalu memastikan untuk menggenggam tangan Henny sebentar sebelum turun dari mobil atau motor. Gestur kecil yang terlihat manis, cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya berpikir bahwa cinta di antara mereka masih hangat. Henny sendiri jarang membicarakan rumah tangganya pada orang lain. Ia bukan tipe perempuan yang suka mengumbar kebahagiaan, apalagi keluhan. Jika ada yang bertanya bagaimana kehidupannya setelah menikah, jawabannya selalu sama. Alhamdulillah, baik. Satu kata itu menjadi penutup dari semua pertanyaan lanjutan. Di dalam rumah, suasana juga terasa damai. Kevin jarang meninggikan suara. Jika ada perbedaan pendapat, ia lebih memilih diam atau mengalah, setidaknya di depan Henny. Henny melihat itu sebagai bentuk kedewasaan. Ia tidak pernah curiga bahwa diam Kevin seringkali bukan tanda mengalah, melainkan cara menyimpan sesuatu untuk nanti. Rutinitas mereka berjalan nyaris tanpa gangguan. Malam hari dihabiskan dengan makan bersama, menonton televisi, atau sekadar duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Henny menikmati kebersamaan itu. Baginya, tidak perlu percakapan panjang untuk merasa dekat. Kehadiran saja sudah cukup. Sesekali Kevin akan bertanya soal pekerjaannya, tentang hari Henny yang melelahkan. Henny selalu menjawab jujur, menceritakan apa adanya. Kevin mendengarkan sambil mengangguk, meski pikirannya sering melayang ke tempat lain. Soal keuangan, mereka terlihat seperti pasangan yang saling terbuka. Semua kebutuhan rumah tangga dicatat rapi. Henny terbiasa menyusun anggaran bulanan, memastikan tidak ada pengeluaran yang sia-sia. Kevin mendukung itu, setidaknya di kata-kata. Kamu memang paling bisa ngatur, ujar Kevin suatu malam sambil melihat catatan pengeluaran. Aku tenang kalau soal ini dipegang kamu. Pujian itu membuat Henny merasa dihargai. Ia tidak sadar bahwa sejak saat itu, Kevin semakin nyaman berada di posisi pengamat. Ia membiarkan Henny bekerja lebih keras, mengatur lebih banyak,
memikul lebih besar, sementara dirinya tetap terlihat sebagai bagian dari usaha itu tanpa benar-benar terlibat sepenuhnya. ATM dan buku tabungan selalu berada di tas Henny, tapi kode PIN-nya diketahui Kevin. Itu bukan paksaan, bukan permintaan. Henny sendiri yang memberitahukannya. Menurutnya, tidak ada alasan untuk merahasiakan apapun dari suami. Kalau aku kenapa-kenapa, kata Henny suatu kali, kamu tetap bisa urus semuanya. Kevin tersenyum dan mengangguk, menerima kepercayaan itu tanpa menolak. Di dalam hatinya, kepercayaan itu terasa seperti kunci yang suatu hari bisa membuka pintu kemana saja. Hubungan mereka dengan keluarga juga tampak baik. Kevin bersikap sopan pada orang tua Henny, sering membantu jika diminta. Henny melihat itu sebagai bukti bahwa ia tidak salah memilih pasangan. Ia tidak tahu bahwa Kevin selalu memastikan tampil sebaik mungkin di depan keluarga, karena baginya, citra adalah investasi jangka panjang. Tidak pernah ada tanda bahaya yang benar-benar mencolok. Jika Kevin sesekali sibuk dengan ponselnya, Henny menganggap itu urusan pekerjaan. Jika Kevin pulang lebih larut dari biasanya, Henny menyambutnya dengan makan malam hangat, bukan dengan pertanyaan. Henny percaya bahwa memberi ruang adalah bentuk cinta. Di tengah ketenangan itu, ada banyak hal kecil yang sebenarnya tidak pernah dibicarakan. Keinginan Kevin untuk hidup lebih mewah. Ketidakpuasannya pada keadaan. Rasa iri yang ia simpan rapi. Semua itu tertutup oleh rutinitas yang tampak damai. Pernikahan mereka seperti rumah dengan dinding yang kokoh dari luar, tapi mulai rapuh di bagian dalam. Tidak ada suara retak yang terdengar, tidak ada tanda roboh yang terlihat. Hanya perasaan samar yang kadang singgah di hati Henny, lalu pergi begitu saja karena ia memilih untuk tidak menggalinya lebih dalam. Suatu malam, saat mereka bersiap tidur, Kevin tiba-tiba berkata pelan, "Kalau suatu hari aku pengin sesuatu yang besar, kamu bakal dukung aku, kan?" Henny menoleh, sedikit terkejut oleh pertanyaan itu. Ia tersenyum lembut. "Selama itu baik, aku pasti dukung." Jawaban itu tulus, tanpa syarat. Kevin memejamkan mata, menyembunyikan senyum kecil yang tak terlihat oleh Henny. Bagi Henny, itu hanyalah percakapan ringan sebelum tidur. Bagi Kevin, itu adalah konfirmasi bahwa ia tidak sendiri, bahwa apapun yang ia rencanakan, ada seseorang yang akan berdiri di belakangnya, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang disiapkan. Pernikahan mereka memang tampak baik-baik saja. Terlalu baik untuk dicurigai. Ide tentang liburan ke Korea tidak muncul begitu saja. Kevin mulai menyebutnya secara perlahan, diselipkan di antara obrolan ringan yang tampak tidak memiliki maksud tertentu. Kadang saat mereka menonton televisi dan melihat iklan perjalanan luar negeri, kadang saat Kevin menggulir ponselnya dan berhenti di foto-foto kota Seoul yang gemerlap. "Lihat ini," kata Kevin suatu malam sambil menyodorkan layar ponselnya. "Indah, ya. Kayaknya enak kalau bisa ke sana bareng." Henny menatap layar itu sebentar. Gedung-gedung tinggi, lampu kota yang terang, jalanan bersih yang tertata rapi. Korea memang tampak jauh dari kehidupan mereka yang sederhana. Terlalu jauh, menurut Henny. "Iya, bagus," jawabnya singkat, lalu kembali ke pekerjaannya. Kevin tidak memaksa. Ia tahu Henny bukan perempuan yang mudah digiring dengan bujuk rayu berlebihan. Ia memilih cara yang lebih halus, membiarkan mimpi itu tumbuh sendiri di benak Henny. Beberapa hari kemudian, Kevin kembali membuka topik yang sama, kali ini dengan nada berbeda. "Aku capek, nih," katanya sambil merebahkan tubuh di sofa. "Rasanya hidup cuma kerja, kerja, kerja. Kita jarang benar-benar punya waktu buat kita berdua." Henny menghentikan kegiatannya. Ia menatap Kevin, melihat lelah yang tampak nyata di wajah suaminya. Rasa bersalah tiba-tiba muncul. Ia sadar, selama ini ia terlalu fokus pada rutinitas dan rencana jangka panjang. "Kamu mau istirahat?" tanyanya lembut. Kevin mengangguk. "Aku pengin liburan yang beneran liburan. Sekali ini aja. Kita ke Korea." Kata-kata itu tidak terdengar seperti tuntutan. Lebih seperti permintaan dari seseorang yang lelah. Dan Henny, dengan segala empatinya, tidak bisa langsung menolaknya. Namun malam itu, Henny tidak langsung menjawab. Setelah Kevin tertidur, ia duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka laci kecil tempat buku tabungan disimpan, menatap angka-angka yang tercatat rapi di sana. Setiap angka adalah hasil dari hari-hari panjang bekerja,
dari menahan keinginan, dari memilih hidup sederhana. Tabungan itu adalah rasa aman bagi Henny. Liburan ke Korea berarti mengorbankan sebagian besar dari rasa aman itu. Henny menutup buku tabungan pelan, menarik napas panjang. Ia ingin membuat Kevin bahagia. Ia ingin menjadi istri yang mendukung. Tapi ia juga takut melangkah terlalu jauh dari prinsip yang selama ini ia pegang. Keesokan paginya, Kevin kembali membicarakan rencana itu, kali ini dengan detail yang sudah ia siapkan. Aku sudah cek paketnya, katanya sambil menyeruput kopi. Nggak mahal-mahal amat. Kita bisa atur sendiri, biar lebih hemat. Henny mendengarkan, meski pikirannya masih ragu. Uangnya dari tabungan? Kevin menoleh cepat, lalu tersenyum. Iya, kan itu juga tabungan kita. Kata kita diucapkan dengan begitu ringan, seolah-olah tidak ada perbedaan porsi di sana. Henny tidak membantah. Ia hanya mengangguk kecil. Beberapa hari setelahnya, Kevin semakin sering membicarakan Korea. Tentang salju, tentang kota yang tidak pernah tidur, tentang makanan jalanan yang katanya murah dan enak. Ia membangun gambaran indah, seolah liburan itu adalah jawaban dari semua kelelahan mereka. Tanpa disadari, Henny mulai ikut membayangkannya. Ia membayangkan berjalan berdampingan dengan Kevin di jalan asing, tertawa tanpa beban, melupakan angka-angka di buku tabungan untuk sementara. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Kevin menatap Henny dengan serius. Aku janji, setelah ini kita fokus nabung lagi. Aku cuma pengin kenangan. Sama kamu. Henny terdiam cukup lama. Kata kenangan terdengar lebih berat dari yang lain. Ia tahu, uang bisa dicari lagi. Tapi waktu dan kebersamaan tidak selalu bisa diulang. Akhirnya, Henny mengangguk. Baik, katanya pelan. Kalau itu yang kamu mau. Wajah Kevin langsung berubah cerah. Ia bangkit, merangkul Henny, mencium keningnya. Makasih. Nih, kamu nggak bakal nyesel. Henny tersenyum. Meski di dadanya masih ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia memilih mengabaikannya. Kepercayaan, sekali lagi, mengalahkan keraguan. Malam itu, Kevin tidur dengan senyum puas. Sementara Henny terjaga lebih lama, menatap langit-langit kamar, membiarkan mimpi tentang Korea bercampur dengan doa-doa kecil agar keputusannya tidak keliru. Ia tidak tahu bahwa mimpi liburan itu bukan hanya tentang jalan-jalan atau kenangan manis. Ia adalah awal dari perjalanan paling mahal dalam hidupnya. Perjalanan yang akan menguji arti kepercayaan, cinta, dan harga diri. Langit Korea menyambut Henny dengan warna biru yang bersih, nyaris sempurna. Dari balik jendela pesawat, ia menatap awan yang perlahan menjauh, digantikan oleh hamparan kota yang tertata rapi. Gedung-gedung tinggi berdiri sejajar, jalanan terlihat seperti garis-garis halus yang terukir dengan presisi. Semuanya tampak asing, modern, dan begitu jauh dari kehidupannya sehari-hari. Kevin terlihat sangat bersemangat. Sejak pesawat mendarat, senyumnya tak pernah lepas. Ia berjalan di depan Henny dengan langkah ringan, sesekali menoleh memastikan istrinya mengikutinya. Gimana? Keren, kan? Katanya antusias. Henny mengangguk sambil tersenyum. Iya, indah. Ia mencoba menikmati momen itu sepenuhnya. Ini pertama kalinya ia pergi sejauh ini. Pertama kalinya ia membiarkan dirinya keluar dari rencana-rencana yang selalu ia jaga dengan hati-hati. Ada rasa kagum, tapi juga rasa asing yang membuatnya sedikit canggung. Hari pertama mereka habiskan dengan berjalan-jalan ringan. Kevin mengajak Henny menyusuri jalanan kota, mencicipi makanan sederhana dari kios-kios kecil, berfoto di sudut-sudut yang tampak cantik. Kevin terlihat seperti suami yang penuh perhatian, menggenggam tangan Henny, menuntunnya saat menyeberang, memintanya berpose di depan kamera. Kamu kelihatan cantik, kata Kevin sambil tersenyum. Henny tersipu. Pujian itu jarang ia dengar. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi di tempat asing seperti ini. Namun mendengar kata-kata Kevin, hatinya terasa hangat. Malam hari, mereka duduk di sebuah kafe kecil dengan jendela besar yang menghadap jalanan. Lampu-lampu kota memantul di kaca, menciptakan pemandangan yang hampir seperti mimpi. Kevin tampak sangat menikmati suasana. Ia tertawa lebih lepas, bercerita lebih banyak dari biasanya. Liburan begini yang aku mau, katanya sambil menyeruput minumannya.
tanpa mikirin apa-apa. Henny mengangguk, meski pikirannya tetap saja sesekali melayang ke rumah, ke tabungan, ke kehidupan yang mereka tinggalkan sementara. Ia menegur dirinya sendiri karena merasa seperti itu. Aku harus menikmati ini, pikirnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan jadwal yang padat. Kevin terlihat seperti sudah merencanakan semuanya. Ia tahu tempat-tempat yang ingin dikunjungi, tahu rute, tahu waktu terbaik. Henny hanya mengikuti, mempercayakan semuanya pada suaminya. Di sela-sela kesibukan itu, ada hal kecil yang mulai terasa berbeda. Kevin menjadi lebih sering memegang ponselnya. Pesan masuk silih berganti, dan ia selalu menjauh sedikit setiap kali membalasnya. Dari kantor? Tanya Henny suatu kali. Kevin mengangguk cepat. Iya. Mereka masih ribet. Henny tidak curiga. Ia mengerti Kevin punya urusan kerja. Ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Suatu sore, saat mereka beristirahat di taman kota, Kevin meminjam tas Henny dengan alasan ingin mengambil air minum. Henny menyerahkannya tanpa ragu. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada pikiran buruk yang terlintas. Pegangin sebentar ya, kata Kevin santai. Henny mengangguk. Baginya, itu hal sepele. Malam itu, setelah kembali ke penginapan, Henny merasa lelah. Ia langsung merebahkan diri di tempat tidur. Kevin masih terjaga, duduk di ujung ranjang, tampak sibuk dengan ponselnya. Kamu nggak capek? Tanya Henny setengah mengantuk. Sebentar lagi, jawab Kevin singkat. Henny memejamkan mata, percaya bahwa Kevin akan menyusul tidur seperti biasa. Ia tidak melihat Kevin yang menatap tasnya di sudut kamar dengan pandangan lama. Tidak melihat tangan Kevin yang perlahan meraih sesuatu, lalu menyimpannya ke dalam saku jaketnya. Hari-hari di Korea berlalu dengan langit yang selalu tampak cerah. Terlalu cerah, terlalu indah, hingga menutupi bayangan gelap yang mulai bergerak perlahan di balik senyum Kevin. Henny menikmati setiap langkah, setiap foto, setiap momen kebersamaan. Ia merasa keputusan untuk liburan ini mungkin tidak sepenuhnya salah. Ia merasa, untuk pertama kalinya setelah lama, Kevin benar-benar hadir. Ia tidak tahu bahwa di bawah langit Korea yang begitu indah, kepercayaannya sedang dicuri sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa peringatan. Dan saat ia masih tersenyum menatap kota asing itu, waktu sedang menghitung mundur menuju hari ketika keindahan itu akan runtuh dalam sekejap. Pagi itu udara Korea terasa lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Henny bangun lebih dulu, seperti kebiasaannya. Ia meraih tas kecilnya yang biasa ia letakkan di sisi tempat tidur, berniat mengambil dompet untuk membeli sarapan ringan di minimarket dekat penginapan. Tangannya meraba isi tas dengan gerakan otomatis. Dompet, ponsel, lip balm. Henny berhenti. Ia meraba sekali lagi, lebih teliti. Lalu mengeluarkan seluruh isi tas dan meletakkannya di atas ranjang. Dompet terbuka. Uang tunai masih ada. Kartu identitas tersusun rapi. Namun satu benda yang seharusnya ada di sana tidak terlihat. Henny mengernyit pelan. Ia mencoba berpikir tenang. Mungkin tertinggal di jaketnya kemarin. Ia bangkit, membuka koper, mengeluarkan jaket yang dikenakannya sehari sebelumnya. Saku kanan kosong. Saku kiri kosong. Jantung Henny berdetak sedikit lebih cepat. Kevin? Panggilnya pelan. Kevin yang masih setengah tertidur menggeliat, lalu membuka mata. Kenapa? ATM aku nggak ada, kata Henny hati-hati, seolah takut kalimat itu terdengar terlalu besar. Kevin terdiam sebentar, lalu bangkit duduk. Wajahnya tampak tenang. Terlalu tenang. Oh, itu, katanya santai. Aku ambil. Henny menatapnya. Ambil? Kapan? Semalam. Aku simpan, jawab Kevin sambil mengusap wajah. Takut kamu kecopetan. Di sini kan rame. Nada suaranya terdengar masuk akal. Bahkan perhatian. Henny menarik napas kecil, mencoba menenangkan dirinya. Oh, gumamnya. Kok nggak bilang dulu? Kevin tersenyum tipis. Kamu sudah capek. Aku nggak mau ganggu. Alasan itu membuat Henny merasa bersalah. Ia mengangguk, meski perasaan tidak nyaman masih menggelitik di dadanya. Sekarang ATM-nya di mana? Tanyanya. Ada sama aku, jawab Kevin cepat. Tenang aja. Henny mengangguk lagi.
Ia percaya. Namun sepanjang pagi itu, rasa gelisah tidak juga pergi. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan, Henny beberapa kali ingin meminta ATM-nya kembali, tapi selalu mengurungkan niat. Kevin terlihat menikmati liburan dengan wajah cerah. Henny tidak ingin merusak suasana dengan hal sepele. Dia suamiku, pikir Henny. Dia pasti jaga uangku. Di sebuah toko souvenir, Henny ingin membeli oleh-oleh kecil. Ia berdiri di depan kasir, merogoh tasnya, lalu teringat bahwa ATM-nya tidak ada. "Kev, ATM-ku," ucapnya pelan. Kevin mendekat. "Aku yang bayar." Ia mengeluarkan kartu dari dompetnya sendiri. Gerakannya cepat, seolah tidak ingin Henny terlalu lama memikirkan hal itu. Henny tersenyum kecil, mengucapkan terima kasih, tapi rasa canggung tetap tersisa. Sepanjang hari, Kevin selalu mengambil alih pembayaran. Untuk makan, untuk transportasi, untuk apapun. Setiap kali Henny bertanya, Kevin hanya menjawab singkat. "Biar aku aja." "Udah, nikmati liburannya. Nanti juga sama-sama." Kalimat-kalimat itu terdengar manis. Tapi semakin sering diucapkan, semakin terasa seperti dinding yang perlahan dibangun di antara mereka. Malam harinya, saat mereka kembali ke penginapan, Henny akhirnya memberanikan diri bertanya lagi. "Kevin, aku mau simpan ATM-ku sendiri," katanya pelan. "Aku lebih tenang kalau pegang sendiri." Kevin berhenti sebentar, lalu tertawa kecil. "Kamu ini terlalu khawatir. Aku kan suamimu." Henny terdiam. Ia tidak ingin terlihat tidak percaya. "Besok aja ya," lanjut Kevin sambil beranjak ke kamar mandi. "Sekarang istirahat dulu." Henny duduk di tepi ranjang, menatap tasnya yang terbuka. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa kehilangan kendali atas sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya soal uang, tapi soal rasa aman. Ia mencoba mengusir pikiran buruk. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya perasaannya yang berlebihan. Bahwa Kevin tidak mungkin berbuat macam-macam. Bahwa ia hanya perlu lebih rileks dan menikmati liburan. Namun malam itu, Henny tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpinya terputus-putus. Ia terbangun beberapa kali, merasakan kejanggalan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sementara itu, Kevin terjaga lebih lama. Di dalam kamar mandi, ia menatap kartu ATM di tangannya. Wajahnya datar, tanpa rasa bersalah. Ia mengingat PIN yang sudah lama ia hafal. Angka-angka itu berputar di kepalanya. Seperti kunci menuju sesuatu yang sudah ia incar sejak lama. Di luar kamar mandi, Henny memejamkan mata, masih percaya bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali. Ia belum tahu bahwa kehilangan kecil pagi itu adalah awal dari kehilangan yang jauh lebih besar. Hujan tipis turun sejak pagi, membuat udara Korea terasa semakin dingin dan lembab. Henny berdiri di depan jendela penginapan, menatap tetesan air yang mengalir di kaca. Perasaan gelisah yang sejak semalam tidak kunjung hilang kini justru semakin menekan dadanya. Kevin masih tidur. Henny menoleh ke arah suaminya. Wajah Kevin terlihat tenang, seolah tidak ada satupun hal yang mengganggu pikirannya. Entah kenapa, pemandangan itu membuat Henny merasa asing. Ia berbalik lagi ke jendela, mencoba mengatur napas. Ia tidak tahu mengapa pagi itu ia merasa perlu memastikan sesuatu. Dorongan itu muncul begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Tangannya meraih ponsel, membuka aplikasi mobile banking yang jarang ia cek saat liburan. Biasanya ia menunggu sampai pulang ke Indonesia. Biasanya ia percaya semuanya aman. Namun kali ini, jari-jarinya bergetar saat memasukkan PIN. Layar memuat beberapa detik. Lalu angka itu muncul. Saldo, 0 rupiah. Henny membeku. Ia menatap layar ponsel itu lama, sangat lama. Seolah berharap angka tersebut akan berubah jika ia menunggu cukup lama. Ia menekan refresh. 2 kali. 3 kali. Tetap sama. 0 rupiah. Tidak ada koma. Tidak ada sisa. Tidak ada harapan. Dunia di sekitarnya terasa mendadak hening. Suara hujan di luar jendela seolah menjauh. Napas Henny tercekat di tenggorokan. Ponsel di tangannya terasa berat. Seperti memegang sesuatu yang terlalu besar untuk ditanggung sendirian. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Tangannya dingin. Kakinya terasa lemas.
Ia duduk perlahan di tepi ranjang, masih menatap layar itu dengan mata kosong. Semua rencana, semua pengorbanan, semua rasa aman yang ia bangun bertahun-tahun, lenyap dalam satu angka. 0. Henny menoleh ke arah Kevin. Kevin, panggilnya. Suaranya bergetar. Kevin tidak menjawab. Ia mendekat, mengguncang bahu Kevin sedikit lebih keras. Kevin, bangun. Kevin akhirnya membuka mata, tampak sedikit kesal. Kenapa sih, pagi-pagi? Saldo tabungan aku. Henny menelan ludah. Habis. Kevin terdiam sejenak. Lalu ia bangkit duduk, menatap Henny tanpa ekspresi terkejut. Tidak ada wajah panik. Tidak ada usaha menenangkan. Oh, katanya singkat. Satu kata itu menghantam Henny lebih keras daripada teriakan. Oh, ulang Henny, nyaris tak percaya. Maksud kamu apa? Oh? Semua uangku habis, Kevin. Semua. Kevin mengusap wajahnya pelan, lalu berdiri. Ia mengambil jaketnya, memasukkan tangan ke saku, mengeluarkan ATM Henny. Ia meletakkannya di atas meja dengan gerakan tenang. Aku memang yang ambil, katanya akhirnya. Henny berdiri terpaku. Kamu? Ambil. Iya. Nada suara Kevin datar. Aku pakai. Henny merasa napasnya terhenti. Kamu pakai? Tanpa bilang aku? Tanpa izin aku? Kevin menoleh, matanya tajam. Itu uang kita. Bukan. Suara Henny meninggi untuk pertama kalinya. Itu tabunganku. Uang masa depan kita. Kevin tertawa kecil. Tawa yang tidak pernah Henny dengar sebelumnya. Tidak ramah. Masa depan versi kamu, kata Kevin dingin. Bukan versiku. Henny menggenggam ponselnya erat. Kamu pakai buat apa? Kevin melangkah mendekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah, tapi Henny merasa Kevin begitu jauh. Aku butuh uang itu, kata Kevin perlahan. Aku mau hidup bahagia. Bahagia, sama aku, kan? Tanya Henny, suaranya hampir tak terdengar. Kevin tersenyum miring. Bukan. Satu kata itu membuat lutut Henny nyaris menyerah. Aku butuh uangmu untuk hidup bahagia bersama pacarku. Lanjut Kevin tanpa ragu, tanpa beban. Dan sekarang uang itu sudah bukan urusanmu lagi. Henny menggeleng keras. Kamu bohong. Ini bercanda, kan? Kevin menatapnya, lalu tertawa pelan. Lihat wajahku. Apa aku kelihatan bercanda? Air mata akhirnya jatuh, tanpa bisa ditahan. Kevin, aku istrimu. Kevin mendengus. Dan? Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Tidak ada lagi sisa kelembutan di wajah Kevin. Tidak ada lagi topeng suami baik yang selama ini ia kenal. Kamu tahu nggak rasanya hidup sama orang yang cuma mikir nabung? Nabung? Lanjut Kevin. Aku pengin hidup. Aku pengin menikmati uang itu. Dan aku nggak mau lagi pura-pura. Henny terisak. Setidaknya sisakan sedikit, untuk aku pulang. Kevin mengambil tasnya. Aku sudah atur semuanya. Apa maksudmu? Kevin berhenti di depan pintu, menoleh sebentar. Tatapannya dingin, penuh ejekan. Nikmatilah kamu jadi gelandangan, katanya ringan, seolah sedang membicarakan cuaca. Anggap saja ini pelajaran. Pintu tertutup. Suara kunci berputar pelan, lalu sunyi. Henny berdiri sendiri di kamar penginapan asing, dengan ponsel di tangan dan saldo 0 di layar. Air mata mengalir tanpa suara. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya kehancuran yang datang terlalu cepat. Di luar, hujan semakin deras. Dan di dalam, Henny menyadari satu hal yang menghancurkan segalanya. Ia tidak hanya kehilangan uang. Ia kehilangan suami, rumah, dan rasa aman dalam satu pagi. Henny tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana setelah pintu tertutup. Waktu seolah berhenti. Hanya ada suara hujan yang memukul jendela. Ritmenya tak beraturan, seperti detak jantungnya sendiri yang kini kacau dan lemah. Ia menurunkan tubuhnya perlahan ke lantai. Punggungnya bersandar pada dinding dingin kamar penginapan itu. Ponsel masih tergenggam di tangannya. Layar gelap karena baterai hampir habis.
Namun angka 0 itu masih terpatri jelas di kepalanya. Lebih terang dari apapun yang pernah ia lihat. 0 rupiah. Kevin benar-benar pergi. Bukan keluar untuk menenangkan diri. Bukan pergi sebentar untuk kembali dengan penjelasan. Cara pintu itu ditutup terlalu tegas. Terlalu pasti. Seolah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Henny menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan dengan suara keras, melainkan dengan isak yang tertahan, seperti seseorang yang terlalu lelah untuk berteriak. Dadanya sesak. Setiap tarikan napas terasa seperti pisau kecil yang mengiris pelan. "Aku salah apa?" bisiknya lirih, pada siapapun yang mungkin mendengarnya. Ingatan tentang Kevin berputar di kepalanya. Senyumnya di pagi hari, genggaman tangannya saat menyeberang jalan, kata-katanya tentang kebahagiaan dan kenangan. Semua itu kini terasa seperti sandiwara yang dimainkan dengan sempurna. Sementara ia adalah satu-satunya penonton yang percaya. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Henny tersentak. Dengan tangan gemetar, ia melihat layar. Nama Kevin muncul di sana. Harapan kecil yang sempat mati mendadak menyala kembali. "Kevin," gumamnya. Ia menjawab panggilan itu dengan cepat. "Kevin? Kamu di mana? Kita bicara." "Dengerin aku baik-baik." Suara Kevin terdengar jelas, dingin, tanpa emosi. Tidak ada sedikit pun nada ragu. Henny terdiam. "Aku nggak mau drama," lanjut Kevin. "Aku sudah bilang semuanya. Uang itu sudah aku pakai. Dan aku nggak akan mengembalikannya." Henny menelan ludah. "Kevin, aku mohon. Aku cuma minta satu hal. Bantu aku pulang." Terdengar tawa kecil di seberang sana. "Kamu masih belum paham ya?" Henny menggenggam ponsel lebih erat. "Aku istrimu. Dulu," potong Kevin cepat. "Dan sekarang aku mau hidup yang aku mau. Sama orang yang bikin aku bahagia." Setiap kata Kevin jatuh seperti palu. Tanpa ampun. "Kamu tahu nggak?" lanjut Kevin. "Selama ini aku muak. Muak hidup pas-pasan. Muak lihat kamu sok kuat, sok mandiri. Aku pengin hidup enak. Dan uangmu itu tiketnya." Henny memejamkan mata. Air mata mengalir lagi, membasahi pipinya. "Aku nggak pernah pelit sama kamu." "Justru itu," kata Kevin sinis. "Kamu terlalu mudah. Dan orang yang terlalu mudah, ya pantas dimanfaatkan." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Henny. Bukan lagi soal uang. Bukan soal ditinggalkan. Tapi tentang bagaimana seluruh ketulusannya dipandang sebagai kelemahan. "Kamu jahat." Suara Henny nyaris tak terdengar. Kevin tertawa kecil. "Dunia memang begitu. Kamu aja yang terlalu polos." Panggilan itu terputus. Henny menatap layar ponsel yang kembali gelap. Kali ini, tidak ada harapan yang tersisa. Ia tahu, Kevin tidak akan kembali. Tidak untuk meminta maaf. Tidak untuk memperbaiki apapun. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, berjalan ke kamar mandi. Di depan cermin, ia menatap bayangannya sendiri. Mata sembab, wajah pucat, rambut berantakan. Perempuan yang menatapnya tampak asing. Bukan Henny yang ia kenal. Bukan perempuan kuat yang selalu ia banggakan. "Ini nyata," gumamnya pada pantulan itu. "Ini benar-benar nyata." Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap rasa dingin itu bisa mengusir perih di dadanya. Tapi rasa sakit itu bukan di kulit. Ia bersarang di hati, terlalu dalam untuk disingkirkan dengan air. Beberapa jam kemudian, pesan masuk lagi dari Kevin. Bukan permintaan maaf. Bukan penjelasan. "Jangan coba-coba cari aku. Fokus aja bertahan hidup." Henny membaca pesan itu berulang kali, sampai kata-katanya kehilangan makna. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena marah yang bercampur putus asa. Untuk pertama kalinya, di tengah kehancuran itu, Henny merasakan sesuatu selain kesedihan. Ada rasa sakit yang berubah perlahan menjadi kesadaran. Kevin tidak sekadar meninggalkannya. Kevin menghancurkannya dengan sengaja. Ia tidak tahu bagaimana caranya bertahan di negeri orang tanpa uang, tanpa suami, tanpa pegangan. Tapi satu hal mulai tumbuh perlahan di balik air matanya. Pengkhianatan ini terlalu kejam untuk dimaafkan begitu saja.
Dan meski saat ini ia masih terduduk di lantai kamar asing dengan hati yang remuk, suatu hari nanti, Kevin akan tahu bahwa kepercayaan yang ia hancurkan tidak mati begitu saja. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit. Pagi datang tanpa membawa harapan apapun. Cahaya matahari menembus tirai kamar penginapan dengan dingin yang tak biasa. Henny terbangun di lantai, punggungnya pegal, matanya bengkak akibat tangisan yang tak sempat selesai semalam. Kepalanya terasa berat, seolah seluruh beban hidupnya diletakkan di sana tanpa ampun. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang. Sekilas ia berharap semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi buruk. Namun saat matanya jatuh pada ponsel di tangannya, notifikasi saldo nol yang masih terbuka menjadi penegas paling kejam. Ini nyata. Henny menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah pulang. Ia harus kembali ke Indonesia. Apapun caranya. Tapi pikiran itu segera runtuh ketika ia menyadari satu hal lain. Uang untuk tiket pulang pun tidak ada. Ia membuka dompet. Beberapa lembar uang Korea tersisa, jumlahnya tidak cukup bahkan untuk bertahan beberapa hari, apalagi membeli tiket pesawat. Henny menggenggam dompet itu erat. Seakan uang di dalamnya bisa bertambah hanya dengan kemauan. Ia duduk lama, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat, wajah-wajah yang tidak mengenalnya dan tidak peduli. Di negeri ini, Henny bukan siapa-siapa. Ia hanyalah satu perempuan asing tanpa pegangan. Dengan langkah ragu, Henny keluar dari penginapan. Ia tidak tahu harus kemana. Tapi ia tahu ia tidak bisa terus berdiam diri. Jalanan Korea yang kemarin terlihat indah kini terasa dingin dan kejam. Bahasa yang tidak ia pahami sepenuhnya membuatnya merasa semakin kecil. Ia berjalan menyusuri trotoar, tas kecil menggantung di bahunya. Setiap langkah terasa berat. Ia menunduk, menghindari tatapan orang-orang, takut terlihat terlalu rapuh. Perutnya mulai terasa perih. Ia belum makan sejak kemarin. Namun ia mengabaikannya. Rasa lapar tidak sebanding dengan rasa hancur di dadanya. Henny berhenti di depan sebuah halte bus. Ia duduk, menatap papan petunjuk yang penuh tulisan asing. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Air mata kembali mengalir, kali ini tanpa bisa ia tahan. Ia menunduk, bahunya bergetar. Ia tidak peduli jika orang-orang melihatnya. Ia sudah terlalu lelah untuk berpura-pura kuat. "Ma," bisiknya lirih, menyebut nama ibunya tanpa sadar. Ada kerinduan yang menyayat. Ada rasa ingin pulang yang hampir membuatnya menyerah. Ia merogoh ponselnya, membuka daftar kontak. Jarum penunjuk baterai sudah berada di angka merah. Satu persatu nama ia lihat, tapi tak satu pun berani ia hubungi. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. "Suamiku mencuriku dan meninggalkanku di luar negeri?" Kata-kata itu terasa terlalu memalukan untuk diucapkan. Hari beranjak siang. Henny berjalan lagi tanpa tujuan. Sesekali ia berhenti di sudut jalan, mengamati orang-orang yang tertawa, pasangan yang bergandengan tangan, keluarga yang terlihat hangat. Semua itu terasa seperti dunia lain yang tidak bisa ia sentuh. Ia duduk di bangku taman, memeluk dirinya sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya, membuat kulitnya terasa perih. Jaket tipis yang ia kenakan tidak cukup menghalau dingin, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dalam keheningan itu, kenangan tentang hidupnya berkelebat. Tentang hari-hari bekerja keras, tentang menahan diri demi masa depan, tentang bagaimana ia selalu percaya bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan. Kini, keyakinan itu terasa seperti lelucon yang pahit. Sore menjelang. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Henny menyadari bahwa jika ia tidak menemukan jalan keluar, malam ini ia bisa benar-benar kehilangan tempat berlindung. Ia kembali ke penginapan dengan langkah gontai, hanya untuk mengetahui bahwa masa sewa kamar mereka sudah berakhir. Petugas menatapnya dengan tatapan ragu, lalu berbicara dengan bahasa yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Henny hanya bisa mengangguk, meminta sedikit waktu. Ia keluar lagi, kali ini dengan perasaan lebih hancur. Di tangan kirinya, ia menggenggam ponsel yang hampir mati. Di tangan kanannya, tas kecil berisi hidupnya yang tersisa. Henny berdiri di bawah lampu jalan, menatap langit Korea yang mulai gelap. Langit yang kemarin begitu indah, kini terasa dingin dan asing. "Kalau aku harus jatuh," bisiknya pelan, "jatuhnya terlalu jauh."
Ia menunduk, air mata menetes ke trotoar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak tahu bagaimana caranya bertahan. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Di negeri asing ini, Henny bukan lagi seorang istri, bukan lagi perempuan yang memiliki masa depan yang jelas. Ia hanyalah perempuan tanpa apa-apa, yang sedang diuji sampai batas terakhir kekuatannya. Henny duduk di sudut halte bus yang sepi, tepat di bawah papan rute yang huruf-huruf Koreanya tak lagi bisa ia pahami. Matanya kosong menatap jalanan basah sisa hujan malam. Jaket tipis yang ia kenakan sudah tidak mampu lagi menahan dingin. Tangannya gemetar, bukan hanya karena suhu, tapi karena rasa takut yang perlahan berubah menjadi kelelahan mendalam. Sudah 2 hari ia hidup tanpa arah di negeri asing ini. Tanpa uang, tanpa suami, tanpa masa depan yang jelas. Malam sebelumnya, ia tidur di kursi bandara lama yang jarang dipakai. Petugas keamanan mengusirnya dengan bahasa yang tak ia mengerti. Ia hanya bisa membungkuk, meminta maaf, dan berjalan pergi. Harga diri yang dulu dijaganya kini seperti tak berarti apa-apa. Kevin benar-benar pergi. Bukan hanya meninggalkannya, tapi merampas segalanya. Henny mengeluarkan ponselnya dari tas kecil yang nyaris kosong. Layarnya retak di sudut, baterainya tinggal 20%. Sejak pagi, ia mematikan data dan hanya menyalakan ponsel sesekali, takut kehabisan daya tanpa tahu harus kemana. Ia membuka galeri. Foto pernikahan mereka. Foto Kevin yang tersenyum lembut. Foto dirinya yang terlihat bahagia. Terlalu bahagia untuk seseorang yang ternyata sedang berjalan menuju kehancuran. Tangannya bergetar saat menutup layar. "Aku bodoh," bisiknya lirih. Saat itulah ponselnya bergetar. Satu panggilan masuk. Henny menatap layar dengan mata membesar. Nomor tak dikenal. Kode internasional Indonesia. Dadanya mendadak sesak. Ia ragu menjawab. Dalam pikirannya, tidak ada satupun orang yang tahu ia sekarang berada di Korea, selain Kevin. Dan Kevin tak mungkin meneleponnya lagi. Panggilan itu hampir terlewat. Dengan tangan gemetar, Henny menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Di seberang sana, suara seorang pria terdengar tenang, berat, dan jelas berbahasa Indonesia. Apakah ini dengan Henny Pramudita? Henny membeku. "Iya, saya Henny." Hening sejenak. Lalu suara itu kembali terdengar, kali ini lebih serius. "Saya Arman Prasetyo, dari kantor pusat Bank Nusantara. Mohon maaf mengganggu, Bu Henny. Kami perlu mengonfirmasi beberapa hal penting terkait rekening atas nama Ibu." Dunia seolah berhenti berputar. "Bang." Henny menggenggam ponselnya lebih erat. "Rekening, saya?" tanyanya lirih. "Benar, Bu. Kami mendeteksi aktivitas penarikan dana dalam jumlah besar yang tidak biasa dari rekening Ibu di luar negeri. Total saldo yang ditarik mencapai 100%. Henny menutup matanya. Dadanya berdenyut nyeri. Itu suami saya," katanya dengan suara pecah. "Kevin. Dia mencuri kartu ATM saya." Di seberang sana, suara Arman terdengar sedikit berubah, lebih waspada. "Baik, Bu Henny. Mohon tenang. Ada satu hal lagi yang perlu kami sampaikan. Berdasarkan laporan internal, rekening tersebut sebenarnya bukan rekening pribadi biasa." Henny mengernyit. "Maksud Bapak?" Arman menarik napas, seolah menimbang kata-katanya. Rekening itu terhubung langsung dengan dana warisan keluarga Pramudita yang selama ini dikelola secara pasif. Nilainya jauh lebih besar dari yang terlihat di tabungan harian Ibu. Henny terdiam. Warisan? Keluarga Pramudita? Kenangan masa kecilnya tiba-tiba menyeruak. Ayahnya yang jarang bicara soal uang. Ibunya yang selalu berkata, "Kalau waktunya tiba, kamu akan tahu siapa dirimu." Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia hidup sederhana, tak pernah menyentuh apapun selain gaji bulanannya. "Apa maksud Bapak?" Suaranya bergetar. "Saya cuma punya tabungan biasa. Tidak ada yang lain." "Bu Henny," suara Arman kini terdengar tegas namun sopan, "rekening yang dikuras oleh suami Ibu hanyalah subrekening operasional. Dana utama, yang jumlahnya berkali-kali lipat, saat ini kami bekukan secara otomatis karena ada indikasi kejahatan." Jantung Henny berdegup keras. "Apa artinya itu?"
Tanyanya hampir berbisik. Artinya, jawab Arman pelan, suami ibu tidak mendapatkan apa yang ia kira. Dan berdasarkan hukum perbankan serta laporan awal yang sudah masuk, posisi ibu sebagai korban sangat kuat. Air mata Heni jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena campuran lega, syok, dan sesuatu yang selama ini hilang, harapan. Tapi, saya sekarang tidak punya apa-apa, katanya terbata. Saya sendirian di Korea. Saya bahkan tidak punya uang untuk makan. Hening di seberang sana hanya sesaat. Kami sudah memperhitungkan itu, Bu, kata Arman kemudian. Bank akan membantu pemulangan ibu ke Indonesia. Tiket, akomodasi sementara, semuanya kami tanggung. Dan satu hal lagi. Heni menahan napas. Kevin sudah terdeteksi berada di Indonesia, bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Kami sedang berkoordinasi dengan pihak berwajib. Nama Kevin disebut dengan nada dingin, berlutut dan sengsara. Kalimat Kevin terngiang kembali di kepala Heni. Satu panggilan telepon pun tidak akan menyelamatkanmu. Heni tersenyum tipis di tengah air mata. Ia menatap langit Korea yang kelabu. Untuk pertama kalinya sejak ATM itu menghilang, ia merasa tidak lagi sendirian. Terima kasih, ucapnya lirih. Terima kasih sudah menelepon saya. Ini baru permulaan, Bu Heni, jawab Arman. Silakan bertahan sebentar. Keadaan akan segera berbalik. Panggilan terputus. Heni menurunkan ponselnya perlahan. Tangannya masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang bangkit perlahan di dalam dadanya. Kevin belum tahu bahwa satu panggilan telepon itu baru saja mengubah segalanya. Heni menatap pantulan wajahnya di kaca jendela ruang tunggu Bandara Incheon. Wajah itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Mata sembab karena kurang tidur. Namun di balik kelelahan itu ada sesuatu yang baru, ketegangan yang bercampur kesadaran. Seolah-olah lapisan hidupnya yang selama ini tertutup perlahan mulai terkelupas. Panggilan telepon dari Arman belum sepenuhnya bisa ia cerna. Warisan, dana keluarga, nama Pramudita. Semua itu terasa asing. Padahal seharusnya tidak. Heni memeluk tas kecil yang kini berisi tiket kepulangan ke Indonesia. Tiket yang bahkan tidak ia beli sendiri. Bank telah mengatur segalanya dengan cepat dan rapi, seolah mereka sudah lama menunggu saat ini. Ia hanya diminta menunggu, mengikuti instruksi, dan menjaga ponselnya tetap aktif. Di sela penantian itu, pikirannya melayang jauh ke belakang. Ke masa lalu yang selama ini ia anggap biasa. Heni tumbuh di rumah yang sunyi namun rapi, di sebuah kawasan lama yang tidak pernah tampak mewah, tapi juga tak pernah kekurangan. Ayahnya, Pramudita Surya, adalah pria pendiam yang selalu berpakaian sederhana. Ia jarang berbicara tentang pekerjaan, dan tak pernah membawa pulang cerita tentang dunia di luar rumah. Yang Heni tahu, ayahnya sering pergi ke luar kota, kadang luar negeri. Namun setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu sama. Kerja biasa. Nih. Ibunya, Ratna, lebih hangat namun misterius. Ia tidak pernah mengajarkan Heni untuk bermimpi menjadi orang kaya. Justru sebaliknya, selalu menekankan hidup sederhana, rendah hati, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada harta. Kita ini cuma numpang hidup, kata ibunya suatu malam. Yang penting hati bersih. Heni percaya sepenuhnya. Saat teman-temannya memamerkan barang baru, Heni terbiasa menolak. Saat ia bisa memilih sekolah swasta mahal, ayahnya justru mendaftarkannya ke sekolah negeri biasa. Ia tumbuh menjadi perempuan yang tidak mengenal kemewahan, tidak juga memahami betapa berbedanya keluarganya dari yang ia kira. Sampai suatu hari, saat ia berusia 22 tahun, kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan beruntun. Semua terjadi terlalu cepat. Pemakaman berlangsung sederhana. Tidak ada keramaian berlebihan. Hanya beberapa orang berpakaian rapi yang datang, menunduk dengan hormat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Heni tidak mengenal mereka. Ia bahkan tidak sempat bertanya. Setelah itu, hidup Heni berjalan datar. Ia bekerja, menabung, dan hidup dari gaji bulanannya. Ada rekening yang diwariskan ayahnya. Rekening yang hanya ia gunakan sebagai tabungan darurat. Tidak pernah ia periksa secara detail. Tidak pernah ia pertanyakan asal-usulnya. Dan Kevin masuk ke hidupnya di saat ia sedang paling percaya pada dunia.
Kevin yang ramah. Kevin yang terlihat mapan tapi sederhana. Kevin yang selalu berkata, "Aku suka kamu apa adanya, Hen." Kini, duduk sendirian di bandara asing, Henny baru menyadari betapa rapinya masa lalunya disembunyikan. Ponselnya kembali bergetar. Pesan masuk dari Arman. "Bu Henny, sebelum kepulangan Anda, ada dokumen yang perlu kami konfirmasi. Mohon bersiap. Ini berkaitan dengan status Anda sebagai ahli waris tunggal keluarga Pramudita." Ahli waris tunggal. Henny menelan ludah. Ia teringat sebuah amplop coklat yang dulu disimpan ibunya di lemari paling atas. Amplop yang tidak pernah ia buka karena ibunya berpesan, "Belum waktunya." Setelah ibunya meninggal, amplop itu entah kemana. Rumah lama mereka dijual. Hidupnya terlalu sibuk untuk menoleh ke belakang. Air mata mengalir pelan. Bukan karena sedih, melainkan karena kesadaran pahit. Selama ini, ia tidak miskin. Ia hanya dibuat tidak tahu. Dan Kevin memanfaatkan ketidaktahuannya dengan kejam. Henny menggenggam tangannya sendiri, merasakan detak jantungnya yang kini berdetak lebih teratur. Ada rasa takut, tentu saja. Namun di balik itu, ada keteguhan yang mulai tumbuh. Masa lalu yang selama ini tersembunyi kini bangkit ke permukaan, membawa jawaban atas banyak hal yang dulu terasa ganjil. Ia bukan perempuan lemah yang bisa diinjak lalu dibuang. Ia hanya terlalu percaya. Pesawat menuju Jakarta dipanggil ke gerbang keberangkatan. Henny berdiri perlahan, mengangkat tas kecilnya. Langkahnya masih pelan, tapi tidak lagi goyah. Di setiap langkah itu, masa lalu yang selama ini dibungkam mulai menyatu dengan masa depannya. Dan di sisi lain dunia, Kevin belum tahu satu hal penting. Perempuan yang ia tinggalkan tanpa apa-apa adalah perempuan dengan masa lalu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kevin menyesap kopi hitamnya sambil menyandarkan punggung di kursi kafe yang menghadap jendela besar. Jakarta sore itu padat dan panas, namun baginya terasa ringan. Senyum kecil tak lepas dari sudut bibirnya sejak pagi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dadanya tidak lagi dipenuhi rasa cemas. Semuanya sudah selesai. Henny jauh di Korea. Uang sudah di tangannya. Dan hidup baru, tinggal selangkah lagi. Di seberang meja, seorang perempuan berambut panjang dengan gaun ketat warna krem sedang sibuk memainkan ponselnya. Namanya Mira. Perempuan yang selama ini hanya ia sebut teman, padahal sudah lama menjadi tujuan sebenarnya. "Jadi, kapan kita mulai nyari apartemen?" tanya Mira tanpa menoleh, nadanya ringan. Kevin tersenyum puas. "Tenang saja. Uang bukan masalah sekarang." Mira mengangkat wajahnya, matanya berbinar. "Serius? Kamu yakin istrimu nggak bakal ribut?" Kevin tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuhnya lebih santai. "Istriku? Dia nggak punya apa-apa lagi. ATM-nya sudah kosong. Mau lapor siapa? Dia bahkan masih di luar negeri." Nada suaranya penuh keyakinan, bahkan sedikit meremehkan. Dalam benaknya, Henny hanyalah perempuan lugu yang akan menangis, mengemis, lalu menyerah pada nasib. Ia yakin Henny tak akan berani melawan. Tidak punya uang, tidak punya koneksi, tidak punya keberanian. Kevin merasa menang. Setelah kafe, mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Kevin membeli jam tangan mahal, sepatu bermerek, dan jaket kulit yang sejak lama ia incar. Setiap gesekan kartu debit membuat dadanya berdebar senang. Angka di rekening memang menyusut cepat, tapi ia tak peduli. Baginya, uang itu tak akan habis dalam waktu dekat. Ia bahkan sempat mengirim pesan ke Henny, pesan yang tidak pernah ia kirimkan sebelumnya. "Nikmati hidupmu sebagai gelandangan." Pesan itu ia hapus sebelum terkirim, hanya untuk menertawakan dirinya sendiri. Tidak perlu. Henny tidak pantas mendapat penjelasan apapun. Malamnya, Kevin duduk di apartemen sewaan Mira. Lampu temaram, musik pelan, dan gelas-gelas anggur di meja kecil membuat suasana terasa seperti awal kehidupan baru. Kevin menatap langit Jakarta dari balkon. Akhirnya bebas, gumamnya. Namun jauh di sudut pikirannya, ada sesuatu yang mengganggu. Transaksi terakhir tadi siang sempat tertunda. Mesin EDC memproses lebih lama dari biasanya sebelum akhirnya berhasil. Teller bank juga terlihat sedikit heran saat Kevin menarik uang tunai dalam jumlah besar. Tapi ia menepisnya.
Pasti cuma sistem, pikirnya. Ia terlalu sibuk menikmati rasa aman yang baru ia rasakan. Aman karena merasa telah menghancurkan hidup seseorang tanpa konsekuensi. Aman karena yakin tidak ada yang akan mengejarnya. Kevin tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa rasa aman itu hanyalah ilusi sementara. Di kantor pusat Bank Nusantara, sebuah berkas tebal sudah disusun rapi. Nama Kevin tertera jelas di halaman depan. Laporan transaksi lintas negara. Indikasi penipuan. Penyalahgunaan akses rekening. Dan satu catatan penting berwarna merah. Status dana utama dibekukan. Substances. Kevin. Sementara Kevin tertidur pulas di samping Mira, ponselnya bergetar pelan di meja. Satu notifikasi masuk dari bank. Ia tidak mendengarnya. Dan untuk sementara waktu, Kevin masih merasa aman. Tanpa menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil justru semakin mendekatkannya pada kehancuran yang tak terelakkan. Henny duduk di kursi belakang mobil hitam yang melaju tenang meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Jakarta menyambutnya dengan udara lembab dan langit kelabu. Sudah hampir tengah malam, namun kota itu tetap hidup, berisik, padat, dan asing, meski ia lahir dan besar di sini. Di pangkuannya tergeletak sebuah map coklat tebal. Logo Bank Nusantara tercetak rapi di sudutnya. Map itu terasa berat, bukan karena isinya semata, tetapi karena kenyataan yang dibawanya. Ia baru saja kembali dari perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Bukan soal jarak, tapi soal perubahan. Di dalam map itu tersimpan dokumen yang mengubah cara Henny memandang dirinya sendiri. Akta waris. Laporan aset. Rekening-rekening yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Angka-angka yang membuatnya harus menarik napas panjang setiap kali membacanya. Henny bukan sekadar ahli waris. Ia adalah satu-satunya penerus. Mobil berhenti di depan sebuah hotel bisnis sederhana. Bank memintanya beristirahat sementara di sana. Henny turun, mengucapkan terima kasih singkat kepada sopir, lalu melangkah masuk ke lobi yang sunyi. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang tanpa menyalakan lampu utama. Cahaya dari jendela cukup untuk membuatnya berpikir. Kevin. Nama itu kini tidak lagi membuat dadanya sesak seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan keinginan untuk menuntaskan segalanya. Ponselnya bergetar. Nama Arman Prasetyo muncul di layar. Henny menghela napas sebelum menjawab. Halo, Pak Arman. Selamat malam, Bu Henny. Maaf mengganggu istirahat Anda. Ada perkembangan penting. Nada suara Arman terdengar lebih serius dari panggilan pertama. Henny langsung duduk tegak. Tentang Kevin? Benar. Arman tidak bertele-tele. Beberapa jam yang lalu, Kevin mencoba melakukan penarikan besar lagi. Sistem langsung menolaknya. Saat ini, seluruh akses ke rekening yang ia pegang sudah kami blokir. Henny memejamkan mata sejenak. Reaksinya? Tanyanya pelan. Dia panik. Jawab Arman jujur. Datang ke bank, membuat keributan, mengaku sebagai suami sah. Namun kami sudah mencatat laporan Anda dan bukti pencurian kartu ATM. Henny terdiam. Ada rasa puas kecil yang sulit ia tolak. Namun ia tidak ingin tenggelam di dalamnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyanya. Arman menarik napas sebelum menjawab. Ada satu hal lagi, Bu. Berdasarkan dokumen lama keluarga Pramudita, ada kewenangan khusus yang secara hukum berada di tangan Anda. Kewenangan? Henny mengernyit. Ya. Anda memiliki hak penuh untuk menentukan langkah hukum dan finansial terhadap penyalahgunaan dana keluarga. Termasuk, apakah kasus ini akan didorong ke ranah pidana? Jantung Henny berdetak lebih cepat. Pidana. Penjara. Ia teringat wajah Kevin yang dulu tampak begitu sempurna. Suami yang ia bela mati-matian di depan orang lain. Laki-laki yang ia percaya lebih dari siapapun. Kalau saya memilih diam? Tanya Henny lirih. Kevin tetap akan kehilangan akses dan diminta mengembalikan dana subrekening. Namun tanpa laporan pidana, prosesnya akan lebih panjang dan risikonya lebih besar bagi Anda. Henny menatap map coklat di tangannya. Diam bukan lagi pilihan aman. Baik, katanya akhirnya. Suaranya tenang namun mantap. Saya ingin melanjutkan proses hukum. Di seberang sana, Arman tidak terdengar terkejut. Kami sudah menduganya, Bu Henny. Besok pagi,
Tim legal akan menemui Anda. Panggilan hampir ditutup ketika Henny tiba-tiba berkata, Pak Arman, boleh saya minta satu hal? Tentu. Saya ingin Kevin tahu, ucap Henny pelan, bahwa semua ini bukan kebetulan. Bahwa satu panggilan telepon benar-benar ada. Hening sejenak. Kami bisa mengaturnya, jawab Arman singkat. Panggilan berakhir. Henny meletakkan ponselnya perlahan. Ia berdiri, menatap pantulan dirinya di kaca jendela kamar hotel. Perempuan yang menatap balik bukan lagi Henny yang lugu dan terlalu percaya. Ia masih lelah, masih terluka. Tapi kini ia berdiri di atas kebenaran. Dan di sebuah apartemen lain di Jakarta, Kevin menatap layar ATM dengan wajah pucat. Mesin itu menolak kartunya berulang kali. Saldo tak bisa diakses. Akun terkunci. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Kevin mengangkatnya. Halo. Suara di seberang sana tenang dan dingin. Selamat malam, Pak Kevin. Kami dari Bank Nusantara. Ada hal penting yang perlu kami sampaikan. Kevin menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya sejak ia merasa aman, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kevin duduk terpaku di kursi ruang tunggu kantor cabang utama Bank Nusantara. Wajahnya pucat, mata cekung karena semalaman tidak tidur. Jaket mahal yang kemarin dibelinya kini tampak kusut, seperti mencerminkan isi kepalanya yang kacau. Di tangannya, map tipis berisi surat pemblokiran rekening terasa seperti vonis mati. Segalanya runtuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Mira meninggalkannya tanpa banyak kata. Saat Kevin tak bisa lagi membayar sarapan mahal dan menjanjikan apartemen baru, tatapan Mira berubah dingin. Perempuan itu pergi sambil membawa tas kecilnya, bahkan tak menoleh sekalipun. Kamu bilang uang aman, kata Mira singkat sebelum menutup pintu. Kini Kevin sendirian. Benar-benar sendirian. Seorang petugas bank memanggil namanya. Kevin berdiri dengan langkah goyah, mengikuti ke sebuah ruangan kecil. Di dalamnya sudah duduk dua orang berpakaian rapi. Satu dari pihak bank, satu lagi berseragam abu-abu dengan lambang resmi di dadanya. Polisi. Tenggorokan Kevin terasa kering. Silakan duduk, Pak Kevin, kata pria dari bank dengan suara datar. Kami akan menjelaskan situasi Anda. Kevin duduk, lututnya terasa lemas. Ia mencoba bersikap tenang, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya hanya menggunakan ATM istri saya, katanya cepat. Kami masih sah secara hukum. Polisi itu menatapnya tanpa ekspresi. ATM tersebut diambil tanpa izin, digunakan di luar negeri, dan menguras dana yang bukan hanya milik pribadi istri Anda, katanya tenang namun tajam. Ada indikasi kuat penipuan dan penggelapan. Kevin membuka mulut, namun tak ada kata yang keluar. Pria bank membuka berkas tebal. Dana yang Anda ambil adalah subrekening operasional. Dana utama keluarga Pramudita tidak pernah bisa Anda sentuh. Saat ini, semua transaksi Anda sudah tercatat. Kevin menunduk. Ia teringat kata-katanya sendiri kepada Henny. Nikmatilah kamu jadi gelandangan. Kini justru ia yang tak punya apa-apa. Bu Henny, lanjut pria bank itu, telah memberikan kuasa penuh untuk melanjutkan proses hukum. Nama itu menghantamnya lebih keras dari tamparan. Henny, gumam Kevin. Dan satu hal lagi, kata polisi itu. Kami menerima permintaan khusus dari Bu Henny. Kevin mengangkat wajahnya perlahan, mata merah dan penuh ketakutan. Polisi itu berdiri. Bu Henny ingin Anda mendengar langsung. Pintu ruangan terbuka. Henny masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap, rambut terikat rapi. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada kesan mewah. Namun aura yang dibawanya membuat ruangan itu terasa sempit. Kevin refleks berdiri. Namun lututnya tak sanggup menopang tubuhnya. Ia jatuh berlutut. Bukan karena dipaksa, melainkan karena tubuhnya tak lagi mampu menyangga rasa takut yang menumpuk. Henny, suaranya gemetar. Aku salah. Henny menatapnya tanpa amarah yang meledak-ledak. Hanya ada ketenangan dingin, ketenangan seseorang yang sudah melewati batas rasa sakit. Kamu bilang satu panggilan telepon tidak akan menyelamatkanku, ucap Henny pelan. Kamu juga bilang aku akan hidup sebagai gelandangan. Kevin menunduk,
Bahunya bergetar. Aku mohon, katanya terisak. Aku hilaf. Aku akan kembalikan semuanya. Kamu tidak pernah hilaf, jawab Henny tegas. Kamu merencanakan semuanya. Ruangan itu hening. Henny melangkah mendekat satu langkah. Panggilan telepon itu memang ada, Kevin. Tapi bukan untuk menyelamatkanku. Ia menatap Kevin tepat di matanya. Itu untuk menghentikanmu. Air mata Kevin jatuh ke lantai. Tangannya gemetar menahan tubuhnya sendiri agar tidak ambruk. Polisi memberi isyarat halus kepada petugas bank. Pak Kevin, kata polisi itu, Anda diminta berdiri dan mengikuti kami untuk proses lebih lanjut. Kevin mencoba bangkit, tapi kembali terhuyung. Ia kini benar-benar sengsara, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan segalanya yang ia banggakan. Kendali, harga diri, dan masa depan. Henny memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin melihat lebih lama. Saat Kevin digiring keluar ruangan, Henny menarik napas panjang. Ada perih di dadanya, namun juga kelegaan yang sulit dijelaskan. Bukan kemenangan yang membuatnya lega, melainkan keadilan yang akhirnya datang. Di luar ruangan, langkah kaki Kevin terdengar menjauh. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terjadi, Henny tahu bahwa penderitaannya tidak sia-sia. Ruang sidang itu sunyi ketika palu hakim diketukkan untuk terakhir kalinya. Suaranya menggema, berat, seolah menutup satu bab panjang yang penuh luka dan kebohongan. Kevin berdiri di kursi terdakwa dengan wajah pucat. Seragam tahanan menggantikan jas mahal yang dulu sering ia banggakan. Matanya kosong, tak lagi menyimpan kesombongan, yang tersisa hanya penyesalan yang datang terlambat. Menjatuhkan hukuman pidana penjara, suara hakim terdengar tegas. Atas tindak penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan akses keuangan terhadap terdakwa Kevin. Henny duduk di bangku pengunjung. Tangannya terlipat di pangkuan, punggungnya tegak. Ia mendengarkan putusan itu tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada air mata bahagia. Hanya diam. Karena bagi Henny, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang harga yang harus dibayar atas sebuah pengkhianatan. Saat Kevin digiring keluar ruang sidang, matanya sempat bertemu dengan mata Henny. Ada harapan terakhir di sana, rapuh dan tak berdaya. Henny tidak menghindar. Ia menatap balik dengan tenang. Tatapan itu bukan berisi kebencian, melainkan penutup. Beberapa bulan kemudian, hidup Henny berjalan di jalur yang sama sekali baru. Ia tidak langsung memamerkan kekayaannya. Tidak mengubah dirinya menjadi sosok yang asing bagi dirinya sendiri. Ia tetap tinggal di rumah sederhana, tetap bangun pagi tanpa pengawalan berlebihan. Namun kini, setiap langkahnya punya arah. Henny mendirikan sebuah yayasan atas nama kedua orang tuanya, Yayasan Pramudita. Fokusnya sederhana, membantu perempuan-perempuan yang menjadi korban pengkhianatan, penipuan, dan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Ia tahu persis rasanya tidak punya apa-apa. Ia tahu betapa sunyinya dunia ketika kepercayaan dihancurkan. Suatu sore, Henny berdiri di depan jendela kantornya. Di mejanya tergeletak ponsel. Layar menampilkan sebuah notifikasi lama, panggilan pertama dari Arman Prasetyo. Ia tersenyum tipis. Satu panggilan telepon. Yang dulu dianggap mustahil, kini terbukti mampu mengubah segalanya. Arman masuk ruangan dengan senyum hormat. Semua aset sudah stabil, Bu Henny. Tidak ada lagi sengketa. Henny mengangguk. Terima kasih. Tolong pastikan yayasan tetap berjalan sesuai tujuannya. Tentu. Setelah Arman pergi, Henny mengambil napas panjang. Ia menatap langit Jakarta yang cerah sore itu. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi perasaan ditinggalkan. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, utuh. Di balik jeruji besi, Kevin duduk sendirian di sel sempit. Hari-harinya diisi dengan penyesalan yang tak pernah benar-benar hilang. Di dinding sel, ia sering menatap kosong, mengingat kata-katanya sendiri. Aku butuh uangmu untuk hidup bahagia. Kini ia tahu. Kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan hanya berumur singkat. Sementara Henny, perempuan yang ia hancurkan, justru bangkit lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Henny menutup jendela kantornya dan bersiap pulang. Ia berjalan keluar dengan langkah ringan, tanpa menoleh ke belakang.
Karena ia telah belajar satu hal penting. Pengkhianatan selalu menuntut harga. Dan tidak semua orang mampu membayarnya.